Oknum prajurit TNI Angkatan Laut kelas 1, Jumran, yang membunuh seorang wartawati divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI AL. Unsur ketiga, merampas nyawa orang lain. Pengadilan Militer Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap klasi 1 Jumran karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwita, wartawati sebuah media di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jumran juga dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut sejak vonis dibacakan majelis hakim. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui putusan apa yang diambil oleh terdakwa. Namun pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak puas atas vonis seumur hidup atas Jumran. Keluarga menginginkan Jumran dihukum mati. Sepakat dengan keluarga tadi, khususnya dengan Bang Praja dan orang tua korban, bahwa putusan hari ini yang sifatnya sumber itu belum memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, bahkan bagi kita yang hadir di ruangan ini. Mengapa demikian? Karena yang seharusnya dari tuntutan itu adalah hukuman mati, putusannya pun bisa lebih dari hukuman mati itu. Dasarnya apa? Dengan cara ultra petita, hakim boleh mengambil putusan di atas dari tuntutan. Kuasa hukum keluarga korban, Pazri, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar dugaan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan Juwita ini dapat diungkap. Dari Kota Baru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi Ainews melaporkan. Pemirsa, pergerakan tanah masih terus terjadi dengan masif di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat. Dikhawatirkan bencana tanah gerak itu merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak hanya 1 kilometer saja. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen ini. Pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama, dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi. Mudah-mudahan warga di sini, karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan. Kesehatan sejumlah pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta mulai menurun. Demi mempermudah merawat para pengungsi yang sakit, petugas pun mengumpulkan mereka di satu lokasi. Satu persatu warga yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dibawa ke GOR Desa. Mereka mulai jatuh sakit karena mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Demi mendata dan memberikan bantuan medis yang lebih layak, para korban yang sakit ini dikumpulkan di satu lokasi. Mama sakitnya kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak kakinya. Udah beriksa Bu? Udah kemarin. Udah
bidan. Bidan itu gimana, Pak? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama mengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya kalau udah dikumpul di sini mah di gor desa. Sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara pengungsi lainnya masih tersebar di sejumlah titik. Petugas juga telah menyiapkan berbagai keperluan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Tidak hanya perumahan warga, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga ini terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang berada di tanah masing-masing di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah yang kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah. Sebagian warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sejauh informasi yang kami dapatkan sudah 26 makam dipindahkan dan rencananya puluhan makam lain kembali akan dilakukan evakuasi. Ditambah lagi tuh. Kita beralih ke Pulau Sumatera, pemirsa. Kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Tidak kami kasih lewat itu laut tradisi Bang. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemendagri memberikan pernyataan terkait ramainya pemberitaan mengenai sengketa 4 pulau yang melibatkan Aceh dan Sumatera Utara. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan, Kemendagri menggelar rapat terkait polemik 4 pulau Provinsi Aceh yang dimasukkan dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang dimaksud, Pulau Mangkir Gadang Besar, Mangkir Ketek Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Dari hasil rapat dijelaskan Kementerian Dalam Negeri mendapatkan sejumlah data terbaru yang digunakan sebagai landasan pemerintah menentukan status 4.000 pulau, termasuk di dalamnya 4 pulau yang ramai diperbincangkan. Ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 4 pulau tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi sekali lagi
keputusan menteri ini bukan hanya terkait kepada 40 atau 2 provinsi saja, tapi ini adalah pemutakhiran data seluruh Indonesia yang lampirannya tadi ada 4.000 halaman lebih. Itu poin pertama. Poin kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural. Nah, dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat. Pada rapat hari ini tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 40 tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto akan segera mengambil keputusan terkait polemik masuknya 4 pulau Aceh ke dalam wilayah Sumatera Utara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Asbi menyebut Presiden Prabowo akan mempertimbangkan aspirasi warga dan aspek sejarah dalam memutuskan sengketa 4 pulau tersebut. Bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak agar bersabar karena pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri belum mengambil keputusan apapun mengenai status 4 pulau tersebut. Apakah masuk dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara? Masalah 4 pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Ya. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodoan pulau-pulau. Ya, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Pemirsa, pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara memang hingga saat ini terus menuai kritikan, khususnya dari masyarakat Aceh. 4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil yang dicaplok Sumatera Utara ini ternyata berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Pro kontra perebutan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil untuk menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara terus bergulir. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh.
Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja Oswa Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh BPMA Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismic plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa. Sementara itu, DPR Aceh meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji ulang terkait keputusannya tersebut. Ya, salah satu ruang, ya salah satu solusi. Nah, inilah kita kaji, ya kita telaah dulu. Ya, nah, apakah kita memang ya nanti dari dokumen, dari bukti, ya, nah itu memang sudah cukup kuat, nah sehingga memang pantas dan wajar, yaitu kita ya langkah-langkah terakhir lah, kalau bisa ya karena dengan komunikasi ya selesai, ya balik itu ke kita, ya saya kira nggak sampai ke sana. Ini kan masih ada tahapan-tahapannya. Ramainya perbincangan mengenai sengketa pulau ini sampai di Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menyebutkan bahwa 4 pulau tersebut merupakan wilayah Provinsi Aceh. Depan Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Hingga saat ini, publik masih ramai membicarakannya di media sosial terkait pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara.